Selamat sore Bang. Sore. Mungkin pertama-tama aku mau kenalan dulu nih sama Abang. Boleh tolong sebutin nama sama NIM-nya nggak? Namaku Fajril, NIM-nya 122 18050. Aku Fajar, kalau NIM di TM-nya 122 18064. Oke, salam kenal Bang Fajar. Sebelumnya mau nanya-nanya sedikit nih Bang tentang pengalaman Abang di Patra. Dari kami itu sebelumnya udah punya beberapa foto yang kami tuh penasaran banget. Ada pengalaman apa sih Abang selama di Patra terkait foto ini? Boleh nggak Bang kira-kira? Boleh pasti. Oke Bang. Ada. Mana fotonya coba? Ini nih yang pertama. Yang pertama, Ini foto apa sih? ini. Di atas ini waktu lagi pelantikan Patra waktu itu sangat ini ya, unfortunate ya. Karena lantiknya di dalam kampus, harusnya di kebun teh. Pertanyaan pertamanya itu boleh diceritain nggak sih Bang ada pengalaman apa di balik foto ini? Oke, sebenarnya kalau misalkan fotonya itu di momen ini aja ya, itu sedikit gitu. Tapi sebelum momennya gitu, ini foto waktu angkatan aku Bramara dilantik sebagai anggota Biasa Patra gitu. Ini kayaknya momen yang sebenarnya nggak terlalu lama gitu, sekitar 3 bulan atau 4 bulan kami melaksanakan osjur. Dan ini peaknya gitu pelantikannya, dan ya aku bisa bilang sih paling banyak kesannya ya, selain ketika menjadi pengurus di Patra, ya ini paling banyak momennya sih, paling banyak momen sama angkatannya gitu. Jadi ini day pelantikan Bramara Veletra gitu, angkatan teknik perminyakan 2018 gitu, pelantikan Patra. Yang kedua, yang bawah ini ya. Yang bawah ini waktu lagi osjur. Serius banget Waktu sih? lagi MPAB. Lagi dengerin apa sih itu? Iyalah, aku mah kalau misalnya osjur serius aku. Memperhatikan dan labnya, berpikir gitu, bela-belain temen gitu. Tapi overall seru nggak sih kalau misalnya pelantikannya di dalam kampus gitu, atau udah Kurang. berekspektasi lebih? Kurang. Berekspektasi lebih ya? Kecewa sih, cuman itu karena kondisi jadi nggak apa-apa, tetap disyukuri pelantikan. Yang penting lantik. Oke. Kalau misalnya ya, Abang balik ke momen itu, ada nggak sesuatu yang pengen diubah gitu? Kalau balik ke momen osjur, Mm-mm. nggak ada sih. Kenapa? Udah seru banget ngurus Udah seru. osjur, ngurus. Oh, ada sih. Base camp dulu tuh jauh banget di Cigadung. Harusnya bisa cari yang lebih dekat. Cuman itu juga ya udah nggak apa-apa. Cuman itu sih kalau mau diubah ya itu paling. Sisanya seru, gue seneng sama teman-teman Bramara Veletra. Kalau misalnya bisa ngulang momen ini lagi, kira-kira Abang mau apa enggak? Kayaknya enggak gitu. Karena menurut aku ini spesial karena terjadi cuman sekali dalam seumur hidup aku gitu. Dan itu yang tentu ngebuat momen di masa osjur ini atau pelantikan ini itu jadi spesial gitu. Aku nggak yakin ketika ini diulang 2 kali lagi, perasaan yang aku rasain dan teman-teman yang merasakan juga bakalan sama gitu. Ini spesial karena memang terjadi sekali selama aku hidup gitu, di Patranya juga gitu. Nggak ngerasain lagi gitu. Dan ya cukuplah sekali menjadi suatu yang spesial gitu. Karena mungkin ketika terjadinya nggak sekali ya udah nggak spesial aja gitu. Kayaknya nggak mau kalau misalkan diulang lagi. Next, ini ada foto kedua ini. Ini foto apa? Yang kedua ini waktu lagi acara Wisokto. Jadi panitiaan pertamanya setelah masuk Patra itu Wisokto. Yang atas ini lagi ngapain ya ini? Oh, ini lagi nunggu. Biasanya himpunan itu sebelum arak-arakan nunggunya di Saraga. Kayak kemarin juga kan waktu Wisokto juga nunggunya di Saraga, tapi ini di lapangannya, di trek lari. Terus yang bawah ini waktu perform ini gaya-gayaan aja sih yang ini. Perform apa? Kalau Wisokto apa ya performnya, lupa aku. Ada yang jadi penjara, pokoknya aku lupa. Dance gitu. Iya, dance. Biasanya performnya dance drama gitu. Berarti ini belum jadi Musikal. panitia ya? Ini udah jadi panitia, aku udah jadi panitia lapangan, tugasnya ngisi balon air sama beli cat gitu. Ya gitu deh. Rame nggak sih?
Rame banget, sumpah. Rame. Acara yang seru banget wisuda itu. Gitu. Kita lanjut ke foto ketiga ini. Oh ini, ya ini juga waktu wisudaan ini. Waktu wisuda yang mana ini ya? Oktober apa ya? Udah lama. Oh yang dikit ya, Oktober. Sama acaranya sama. Ini waktu waktu orasi di tunnel. Jadi di situ ada inovasi dari Kawisnya kok. Ini jadi bikin tulisan Patra gitu, pegang perisai pakai tulisannya Patra jadi di kiri kanan. Itu Gitu. waktu itu temanya apa? Waktu itu lupa temanya apa. Karena perisainya kan masih keinget itu apa. Iya kayak gitu, lupa tapi temanya apa gitu. Foto kedua itu ada foto ini Bang. Oh. Nah, boleh diceritain gak Bang? Ini tuh foto pas apa gitu, pengalaman di balik foto ini? Ini foto setelah aku habis sidang tugas akhir gitu. Sebenarnya aku belum dapat pengumuman lulus sih, karena diumuminnya sore. Tapi ini selesai aku dari sidang dan alhamdulillahnya lulus. Menarik sih sebenarnya, karena sebenarnya aku nggak mentargetkan untuk lulus di wisuda Oktober gitu, karena aku ya sempat ingin di wisuda April, namun ya satu dan lain hal aku lulus di bulan Oktober gitu ya, dan ya mungkin melewati lika-liku yang cukup cukup singkat lah kalau misalkan untuk terkait tugas akhir ini. Aku intens mengerjakan tugas akhir ini sekitar 1 bulanan lah, mulai dari pemilihan topik, pencarian data dan sebagainya, benar-benar ngebut gitu. Dan sampai akhirnya karena memang banyak waktu yang aku pakai buat mengerjakan tugas akhir, sampai akhirnya ketika mendekati sidang aku bahkan sampai sakit gitu, karena tidur hanya 1-2 jam aja tiap hari buat ngejar sidang. Karena aku kalau nggak salah ini di batas akhir waktu sidang di FTTM gitu, sebelum ada perpanjangan. Ternyata ada perpanjangan, jadinya aku benar-benar ngejar dan alhamdulillah terkejar dan lulus gitu dari TM. Alhamdulillah. Pas waktu abis foto ini gimana perasaannya Bang? Kayak kan setelah keluar dari ruang sidang terus foto, ternyata disambut sama banyak banget nih masa Patra, gimana perasaannya Bang? Ya seneng sih, seneng dan bahagia. Ya terutama bahagia bisa menyelesaikan lah fase terakhir di teknik perminyakan, tugas akhir. Dan ketika itu selesai itu benar-benar lega, dan ya terima kasih buat teman-teman dari Patra yang memang menyambut gitu dengan banyaknya orang-orang yang datang. Ya luar biasa lah, aku sangat merasa terapresiasi. Ya terima kasih banyak lah buat teman-teman yang udah hadir gitu. Luar biasa senengnya gitu. Lagi nggak fotonya? Ada terakhir nih. Oh ada. Wow. Ini waktu kapan? Ini waktu sidang ya. Ini waktu sidang. Gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Waktu sidang. Iya. Wah, waktu sidang tuh seru sih. Seru. Di babat abis sama pengujiku Mas Ardi. Cuman bisa jawab semua. Pokoknya keluar ruang sidang tuh, ada kejadian sih waktu itu. Ada yang nggak dateng waktu aku keluar sidang itu. Wah, itu sedih banget. Jadi Siapa perasaannya nggak tuh datang? Begading. ada lah pokoknya. Jadi Ada ya? seneng udah sidang tapi sedih nih ada yang nggak dateng. Tapi abis itu aku ditraktir gitu. Jadi seneng banget. Oh. Udah nggak sedih lagi, nggak kecewa lagi. Nggak sedih lagi gitu. Ini kan abang di sini pakai topi jerami ya? Oh iya. Di sini. Ini kenapa? Kok pakai topi jerami? Oke, apa namanya? Aduh. Kenapa pakai topi jerami? Karena di tahun keempat ini saya dikenalkan dengan anime yang namanya One Piece, dan saya langsung suka dengan One Piece ini. Pokoknya bagus banget ini animenya. Bagus. Mengajarkan kita untuk gas terus, untuk terus semangat menjalani kehidupan gitu. Pokoknya topi jerami ini simbol semangat dan ceria dalam menjalani apapun yang terjadi di dalam hidup ini gitu. Ada hikmah yang bisa dipetik ya? Iya, ada filosofinya topi jerami. Sama ini dibeliin Gading sama Tacin sih waktu itu. Mereka rela masuk ke toko wibu demi membeli topi jerami itu. Sama Bocil juga ngasih topi jerami. Terima kasih buat yang udah ngasih topi jerami. Oh, berarti udah admit kalau wibu ya? Enggak dong. Barusan bilang. Suka One Piece aja, suka One Oke, Piece. oke. Pertanyaan terakhir kali ya Bang, dari Abang ada nggak sih pesan buat ke masa Patra secara keseluruhan gitu? Oke,
banyak ya sebenarnya mungkin, tapi aku nggak mungkin ngutarain semua di sini gitu karena keterbatasan durasi pasti. Yang pertama, Patra itu tempat yang baik buat teman-teman berkembang gitu. Teman-teman dari teknik perminyakan luar biasa lah, kalian dapat wadah berkembang, himpunan HMTM Patra ITB yang sebegitunya gitu dalam mengembangkan kalian semua. Dan ya itu aku rasakan sendiri gitu, bagaimana ketika aku belum lantik sampai aku lantik, terus juga sampai aku lulus, banyak sekali improve pada diri aku sendiri gitu. Mulai dari cara berkomunikasi aku, cara berpikir, bagaimana sifat kepemimpinan, pemikiran juga, terus juga sikap dalam kepemimpinan, itu banyak sekali aku dapat di HMTM Patra gitu. Nah, buat pesannya buat teman-teman, ini yang selalu aku bilang gitu ya ke teman-teman dari teknik perminyakan, kalau misalnya himpunan atau organisasi kemahasiswaan tuh sebenarnya sama seperti mata kuliah yang teman-teman ambil gitu, cuma nggak ada status kreditnya gitu, nggak ada SKS-nya. Karena himpunan mahasiswa jurusan tuh bukan sekedar ekstrakurikuler, tapi ada kokurikuler gitu. Ada tambahan-tambahan dari apa yang teman-teman terima di kelas gitu. Ya ginilah sederhananya, ketika teman-teman punya pemahaman yang baik gitu dalam teoritis gitu, teman-teman harus bisa menjelaskannya dengan baik gitu. Idenya bisa di deliver dengan baik, dan dari mana gitu, ya belajarnya dari Patra gitu. Teman-teman belajar bagaimana teman-teman bisa mengkonstruksikan ide di kepala teman-teman dan mengeluarkannya, mendelivernya ke orang-orang gitu, supaya orang-orang bisa ngejalanin ide yang teman-teman buat gitu. Di sini juga teman-teman diajarin berpendapat, teman-teman diajarin caranya menjadi pemimpin. Ya, sesederhana teman-teman ketika menjadi penanggung jawab atau PIC di program-program kerja di divisi teman-teman, itu semua berarti gitu, karena ya semuanya bakalan dapat gitu. Semuanya dari anggota biasa Patra pasti ngelewatin fase yang sama gitu, menjadi staff, nanti dikasih beri tanggung jawab, dan itu semua yang menambah value teman-teman semua gitu. Karena ya balik lagi tadi, himpunan ini merupakan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Apa yang di kelas itu ditambahkan dan menjadi maksimal ketika teman-teman tuh mengikuti himpunan. Jadi teman-teman berproses sebaik-baiknya di himpunan, jalanin sebaik-baiknya. Kalau teman-teman misalkan Patra ada acara apa, kalau teman-teman nggak tertarik, coba mulai tanya dulu ini buat apa gitu. Karena setiap badan pengurus gitu itu pasti tentu menyediakan wadahnya itu ada alasannya dan ada hal yang dipikirkan, dan itu semua mungkin pada akhirnya ya, kalau teman-teman tahu di TM ITB itu ada SO dan PIO, itu kita juga mengarah ke sana ya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ada tujuan Patra, terus ada undang-undang kepemudaan dan sebagainya berkaitan dengan norma. Itu semua ada buat teman-teman, dan teman-teman harus sadar itu juga gitu. Ya jangan sampai teman-teman sadar bahwa semua itu berguna ketika teman-teman udah lulus dan nggak ada lagi wadahnya gitu. Karena ya aku waktu itu ya hampir semua kegiatan Patra aku ikutin, dan ya aku dapat manfaatnya gitu. Paling itu aja sih kesan, dan itu pesannya ya. Kalau kesannya ya mungkin terlalu banyak lah kalau misalkan aku utarain gitu ya, karena banyak sekali lah lika-liku, ya bahkan dari seneng sampai sedihnya gitu. Kalau di Patra itu semua ada, dan aku rasain mungkin gak akan cukup waktunya kalau misalkan aku ngutarain kesan aku untuk Patra ya. Terima kasih lah, banyak sekali pembelajaran yang aku dapat dari Patra dan teknik perminyakan terutama gitu. Pesan buat masa Patra, jalanin aja kehidupan di teknik perminyakan karena seru banget menjalani kehidupan sama anak-anak Patra itu. Terus buat Patra kedepannya semoga bisa jadi lebih bagus lagi, terus improve, jangan sampai turun pokoknya kualitasnya kita sebagai himpunan gitu-gitu. Terus tetap semangat, tapi jangan lupa jaga kesehatan juga. Semoga Patra bisa jadi lebih besar dan lebih kuat. Oke. Oh ya, pesan terakhir buat semua mas Patra ini aja, kau terpelajar lalu apa? Udah itu. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Makasih Bang Fajar atas kesediaannya untuk diwawancara. Terima kasih Bang. Terima kasih. See you. Makasih ya buat Bang Fajril udah meluangkan waktu buat interview kali ini. Oh siap. Semoga kedepannya bisa sukses terus dan bisa membanggakan alma mater Patra. Oke, thank you. Yeay.